Suatu hari, Sayyidah Maryam, alaiha salam berkata kepada putranya, Nabi Isa, alaihi salam, "Anakku, hari ini hatiku ingin sekali memakan buah-buahan. Bisakah engkau mencarikannya untukku?" Saat itu, Sayyidah Maryam, alaiha salam dan Nabi Isa, alaihi salam sedang tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah padang pasir yang sepi dan tandus. Nabi Isa, alaihi salam, menaati perintah ibunya, segera pergi untuk mencari buah-buahan, sementara Sayyidah Maryam, alaiha salam tetap berada sendirian di dalam gubuk. Di saat itu pula, malaikat maut, Sayyidina Israel, alaihi salam, datang menampakkan diri di hadapan Sayyidah Maryam, alaiha salam. Melihat rupa beliau yang menakutkan, Sayyidah Maryam, alaiha salam merasa ketakutan dan bertanya dengan cemas, "Siapakah engkau? Dan apa tujuanmu datang ke sini?" Sayyidina Israel, alaihi salam menjawab, "Aku adalah Israel. Dengan perintah Allah Ta'ala, aku datang untuk mencabut ruhmu. Waktumu di dunia sudah ditetapkan, dan kini engkau harus bersiap untuk perjalanan ke akhirat." Mendengar hal itu, wajah Sayyidah Maryam, alaiha salam tampak sedih. Beliau memohon dengan hati yang pilu, "Wahai malaikat maut, berilah aku sedikit waktu. Aku telah mengutus putraku yang sangat aku cintai untuk mengambil buah. Ia akan segera kembali. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja sebelum aku pergi dari dunia ini, ingin mengucapkan salam perpisahan dan memberikan beberapa nasihat terakhir. Setelah itu, engkau boleh mencabut ruhku." Sayyidina Israel, alaihi salam berkata dengan penuh ketegasan, "Aku tidak dapat menunda tugasku bahkan untuk satu saat. Allah Rabbul Alamin telah menetapkan waktu kematian untuk setiap jiwa. Setiap insan harus pergi tepat pada waktunya. Aku tidak bisa mempercepat atau menundanya. Maka, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, aku harus mencabut ruhmu sekarang juga." Mendengar jawaban ini, Sayyidah Maryam, alaiha salam pun berkata, "Aku tidak takut akan kematian, dan aku bukan orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Namun, yang membuatku bersedih adalah bahwa aku tidak sempat berkata sepatah kata pun kepada anakku, bahkan tidak dapat melihatnya untuk terakhir kali. Tapi aku ridha, karena apapun yang dilakukan Allah Ta'ala, pasti yang terbaik. Dia melakukan segalanya demi kebaikan hamba-hambanya." Kemudian Sayyidah Maryam, alaiha salam mengizinkan Sayyidina Israel, alaihi salam untuk mencabut ruhnya. Maka, dengan izin Allah, ruh beliau dicabut dan perjalanan hidupnya pun selesai. Tubuh suci beliau terbaring tenang di dalam gubuk. Tak lama kemudian, Nabi Isa, alaihi salam kembali dari hutan membawa buah-buahan. Ketika melihat ibunya terbaring dalam diam, beliau mengira bahwa ibunya sedang beristirahat. Maka beliau tidak ingin mengganggunya. Namun, ketika waktu berlalu dan tidak ada tanda-tanda gerakan, beliau menggoyangkan tubuh ibunya dan baru menyadari bahwa ruh suci ibunya telah pergi meninggalkan dunia fana ini. Melihat wafatnya sang ibu secara tiba-tiba, Nabi Isa, alaihi salam diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Beliau menangis terseduh-seduh dalam duka, hingga suasana menjadi penuh haru. Bahkan burung-burung dan hewan-hewan pun tanpa gelisah ikut merasakan kesedihan itu. Setelah beberapa saat larut dalam kesedihan, Nabi Isa, alaihi salam pun berpikir bahwa sudah saatnya mengurus jenazah dan pemakaman ibundanya. Namun, masalahnya adalah tempat mereka berada sangat terpencil dan tidak ada satu orang pun di sekitar mereka. Maka beliau pun keluar mencari bantuan untuk menguburkan ibunya. Setelah berjalan cukup jauh, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menuju ke arahnya. Nabi Isa, alaihi salam menyampaikan kabar duka tentang wafatnya ibunda beliau dan berkata dengan penuh harap, "Ibuku telah wafat. Maukah kalian membantuku menguburkannya?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, kami sebenarnya bukan manusia, melainkan malaikat yang diutus oleh Allah. Kami datang dari surga untuk menghadiri pemakaman ibunda Anda, Sayyidah Maryam, alaiha salam. Kami telah membawa kain kafan, minyak wangi, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemakaman beliau." Setelah itu, Nabi Isa, alaihi salam, dengan bantuan para malaikat, menyelenggarakan pemakaman ibundanya dengan penuh kehormatan. Setelah wafatnya ibunda beliau, Nabi Isa, alaihi salam kembali ke Baitul Maqdis. Setelah beberapa waktu di sana, Allah Rabbul Alamin menurunkan wahyu ilahi, kepada beliau. Allah Ta'ala memberikan kepada beliau syariat baru dan kitab Injil yang mulia, serta memerintahkannya, "Wahai Isa, sekarang serulah manusia kepada agama berdasarkan syariat dan kitab baru ini." Maka, sesuai dengan perintah Allah,
Suatu hari Nabi Isa, alaihi salam berkhutbah di hadapan halayak ramai dan bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, kepadaku telah diturunkan syariat baru dan kitab baru dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tinggalkanlah aturan-aturan lama dan berjanjilah untuk menjalani hidup sesuai dengan perintah kitab yang baru ini." Mendengar ucapan Nabi Isa, alaihi salam, orang-orang Yahudi dan Bani Israel menjadi sangat marah. Mereka berkata dengan penuh kemarahan, "Sampai sekarang kami menganggapmu orang yang baik dan jujur. Tapi sekarang kau ingin menghancurkan agama para leluhur kami. Kau membuat syariat baru dan berusaha memaksakannya kepada kami. Ingat, kami tidak akan pernah membiarkan rencanamu berhasil. Jika kau tidak menghentikan gerakanmu ini, maka kami terpaksa akan membunuhmu." Nabi Isa, alaihi salam menjawab tuduhan dan ancaman mereka dengan tenang. "Kalian mengancam akan membunuhku? Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku adalah Nabi Allah, dan sebagai Nabi, tugasku adalah mengajak manusia ke jalan yang benar. Ini adalah perintah Allah Ta'ala, bahwa aku harus mengajak kalian kepada agama yang hak. Aku dengan sepenuh hati mengajak kalian untuk menerima agama ini. Jika kalian berpaling dari kebenaran, maka ingatlah, azab yang menimpa kaum-kaum pendosa sebelumnya akan menimpa kalian juga." Ketika berita tentang syariat baru dari Nabi Isa, alaihi salam tersebar, timbullah berbagai perdebatan dan diskusi di kalangan Bani Israel. Sebagian orang mulai memberontak, sementara sebagian lainnya datang kepada Nabi Isa, alaihi salam, mengucapkan kalimat tauhid, dan memeluk Islam. Dalam masa itu, Nabi Isa, alaihi salam juga menunjukkan banyak mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Beberapa yang paling terkenal adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah, memberikan penglihatan kepada orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita kusta, membentuk burung dari tanah liat dan menghidupkannya dengan izin Allah. Melihat mukjizat-mukjizat ini, banyak orang mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama yang benar. Namun, orang-orang yang malang dan keras kepala tetap menolak kebenaran dan terus dalam perlawanan terhadap Nabi. Ketika orang-orang durhaka dari Bani Israel merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa, alaihi salam, orang-orang mukmin dari kalangan Bani Israel menasihati mereka. "Kalian telah membunuh Nabi Zakaria, alaihi salam dan Nabi Yahya, alaihi salam sebelumnya. Dan sekarang kalian juga ingin membunuh Nabi Isa, alaihi salam? Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan berat bagi kaum kalian. Hentikanlah rencana jahat ini." Nabi Isa, alaihi salam adalah Nabi pilihan Allah. Mukjizat-mukjizat yang beliau tunjukkan adalah bukti nyata kenabiannya. Terimalah kebenaran dan bertaubatlah dari kezaliman kalian. Suatu hari, Nabi Isa, alaihi salam datang ke sebuah majelis besar dan bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, Allah Ta'ala telah menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah untuk umat Nabi Musa, alaihi salam. Dan kini, Allah memerintahkanku agar menjadikan hari Ahad, Minggu, sebagai hari ibadah bagi umatku. Maka, pada hari itu, tinggalkanlah semua urusan dunia, pekerjaan, dan perdagangan, dan fokuslah hanya untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bacalah kitab Allah, serukan kebaikan, dan cegahlah kemungkaran. Jangan sia-siakan hari itu dengan kesibukan duniawi, karena kalian bisa saja terkena murka Allah Ta'ala." Nabi Isa, alaihi salam bersabda, "Wahai kaum Bani Israel, aku ingin memberikan kalian kabar gembira yang sangat agung. Allah Rabbul Alamin telah menurunkan kitab suci kepadaku, dan aku akan berusaha sepenuh hati untuk menegakkan ajarannya. Namun ingatlah, setelahku akan datang seorang Nabi Agung yang bernama Muhammad. Beliau adalah Nabi yang paling utama dan terakhir di dunia ini. Jika ada di antara kalian yang hidup pada masa beliau, maka terimalah ajaran dan syariat beliau dengan sepenuh hati. Orang yang melakukan hal itu akan menjadi hamba yang paling mulia dan dekat dengan Allah. Kepada Nabi mulia ini akan diturunkan sebuah kitab yang suci dan penuh berkah, bernama Al-Quran. Siapa saja yang membaca kitab ini dan mengamalkan perintah-perintahnya, ia akan menjadi hamba Allah yang paling utama dan mendapat pahala tanpa batas. Kalian semua hendaknya selalu bersyalawat dan salam atas Nabi ini dari lubuk hati terdalam, karena beliau adalah Nabi yang kepada beliau Allah Ta'ala dan seluruh malaikatnya juga bersyalawat." Nabi Isa, alaihi salam melanjutkan, "Nabi yang aku sebut ini adalah kekasih dan yang paling dicintai Allah Rabbul Alamin. Allah telah menjadikannya sebagai kekasihnya, Halil. Seandainya Allah tidak menciptakan beliau, maka langit, bumi, dan alam semesta ini pun tidak akan ada.
maka bayangkanlah betapa tinggi kedudukan dan kemuliaan beliau. Walaupun aku sendiri adalah seorang nabi, aku tetap berharap dan berdoa agar bisa menjadi bagian dari umat beliau. Jika Allah mengabulkan doaku itu, maka tidak ada keberuntungan yang lebih besar bagiku. Mendengar ucapan Nabi Isa, alaihi salam, sebagian orang berkata, orang ini ingin menghancurkan syariat Nabi Musa, alaihi salam dan menggantikannya dengan ajaran barunya. Ini jelas sebuah konspirasi untuk merebut kekuasaan politik. Selain itu, ia juga menyebarkan kabar tentang seorang nabi baru yang lebih agung, agar umat kita berpaling dan mengikutinya. Sekarang kita sudah tahu niat dan tipu muslihatnya. Tak ada gunanya menunggu lagi. Kita harus segera melaporkannya kepada raja agar masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Pada masa itu, Baitul Maqdis dan seluruh kota Yerusalem berada di bawah kekuasaan Bani Israel. Raja yang berkuasa saat itu adalah musuh keras Nabi Isa, alaihi salam dan para pengikutnya. Ketika perpecahan besar terjadi di kalangan Bani Israel, sang raja merencanakan untuk melenyapkan Nabi Isa, alaihi salam dan para pengikutnya untuk selama-lamanya. Sang raja mengadakan rapat rahasia dan berkata kepada para pembesarnya, orang ini berusaha menghancurkan agama leluhur kita. Ia dan para pengikutnya adalah ancaman besar bagi kita. Kita harus melenyapkan mereka dari muka bumi. Mereka adalah musuh para nabi dan musuh Allah. Aku akan memberikan semua bantuan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini. Karena aku yakin, membinasakan mereka adalah amal besar yang akan mendapat pahala besar. Dari ucapan raja itu jelas terlihat bahwa ia bersumpah untuk membunuh Nabi Isa, alaihi salam dan para pengikutnya dengan segala cara. Maka, semua tokoh Bani Israel bersatu dan memutuskan untuk membinasakan Nabi Isa dan para pengikutnya. Mereka mulai menyusun rencana pembunuhan terhadap Nabi yang mulia itu. Sejak hari berikutnya, mereka terus membuntuti Nabi Isa, alaihi salam, mencari setiap kesempatan dan menyusun berbagai tipu daya untuk mencelakakannya. Akan tetapi, para sahabat sejati Nabi Isa, alaihi salam menyadari ancaman ini, dan mereka selalu berjaga untuk melindungi Nabi mereka siang dan malam. Melihat bahwa para sahabat Nabi tidak membawa senjata, Bani Israel merancang taktik baru. Mereka berencana menyerang para sahabat terlebih dahulu, membunuh mereka, lalu membunuh Nabi Isa, alaihi salam. Suatu hari, Nabi Isa, alaihi salam bersama para sahabatnya tinggal di sebuah tempat yang bernama Ainul Malu, sebuah rumah yang aman dan tenang. Namun, bahaya besar tengah mengintai dari luar. Ketika para pemimpin Bani Israel mendapat kabar bahwa Nabi Isa berada di rumah itu, mereka menjadi marah luar biasa. Bersama para prajuritnya, mereka mengepung rumah tersebut dari segala arah. Para tentara mengetuk pintu dengan keras, membuat keributan, dan akhirnya salah seorang prajurit masuk dengan niat membunuh Nabi Isa. Namun, pada saat itulah, Allah Ta'ala mengirimkan seorang malaikat kepada Nabi Isa, alaihi salam untuk menyampaikan wahyu dan perintah dari Allah. Malaikat menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Wahai Isa, aku akan mengangkatmu kepadaku dan menyelamatkanmu dari orang-orang kafir. Lalu terjadilah mukjizat dari Allah. Nabi Isa diangkat hidup-hidup, dengan jasad dan ruhnya, ke langit. Sementara itu, tentara yang masuk ke dalam rumah dengan niat membunuh, Allah ubah wajahnya menjadi seperti wajah Nabi Isa. Ketika ia keluar dari rumah itu, kaum Yahudi menyangkanya sebagai Nabi Isa dan langsung menangkap serta menyalibnya. Orang itu berteriak, membela diri, dan menjelaskan bahwa ia bukan Nabi Isa, tapi tidak ada yang mempercayainya. Bahkan ketika ia sendiri mengakui bahwa ini adalah kekuasaan Allah dan bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang benar, mereka tetap tidak membebaskannya. Kekacauan pun terjadi di tengah masyarakat. Pedang-pedang terhunus, dan semua orang bingung dengan kenyataan yang sebenarnya. Mukjizat ini membuka mata banyak orang. Mereka beriman kepada Nabi Isa, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan berjanji untuk mengikuti syariat beliau. Kemudian muncul pertanyaan besar di hati banyak orang. Kemana Nabi Isa pergi? Para ulama dan khalifah menjawab, Allah telah mengangkat beliau dengan penuh kemuliaan ke langit keempat. Dalam hadits yang sahih disebutkan bahwa menjelang hari kiamat akan muncul fitnah besar bernama Dajjal. Ketika Dajjal berada di puncak kekuatannya, Allah akan mengutus kembali Nabi Isa ke dunia. Namun kali ini, Nabi Isa akan datang sebagai umat dari Nabi Muhammad. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, menegakkan keadilan di seluruh dunia, dan hidup selama 40 tahun di bumi. Setelah itu, beliau akan wafat dan dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad. Semoga Allah, Tuhan semesta alam, memberi kita taufik untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Isa,
menerima kebenaran, dan mengamalkan amal-amal saleh. Amin. Jika kamu menyukai kisah ini, silakan tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah.